Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Cikgu Vincent pada minggu ini dan pada hari Ahad ini. Apa kabar semuanya? Cikgu percaya dan Cikgu yakin kita sehat-sehat saja, amin. Oke, sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan yang dibawa oleh Cikgu, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala, kunci tangan dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Beri kami khidmat kepadanya pada pagi ini Tuhan Yesus untuk mendengar sabda firman-Mu, sharing dari Cikgu Melinda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Harap semua bersemangat memuji Tuhan. Amin. Semangat semua. Mari kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Sekian pujian dan penyembahan yang dibawa oleh Cikgu sendiri, dan masa dan tempat Cikgu serahkan kepada Cikgu Melinda yang membawa kita dalam sharing firman Tuhan. Dipersilakan. Salam adik-adik, saya akan sharing sebuah cerita yang sangat menarik yang terambil dalam Alkitab. Sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa. Cikgu akan mengaminkan doa kita. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Anak-anak kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajarkan anak kami melalui cerita ini dan mendapatkan pengertian yang baik daripada firman-Mu ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sudah bersedia untuk mendengar cerita ini? Oke, kita buka Alkitab. Kita lihat di dalam Kejadian 29 ayat 1 sampai 16. Begini ceritanya. Yakub pergi berjalan jauh untuk berjumpa dengan Laban, saudara ibunya. Dan dia begitu jauh untuk pergi dan dia berjalan selama 3 minggu. Dia sudah lama berjalan dan dia lihat satu perigi yang besar dan tertutup. Perigi itu ialah tempat ternakan minum air. Dan dia merasa dia sudah sampai di Haran. Ada orang datang, 3 orang menuju kepadanya dan mereka dekat dengan sumur itu membawa kambing domba, hewan mereka, hewan ternakan mereka. Dan Yakub pun bertanya mereka, "Kamu datang dari mana, saudara?" "Kami datang dari Haran." Betullah tempat itu adalah Haran. Dan dia bertanya kepada mereka lagi, "Kenalkah kamu nama seorang Laban?" "Kami kenal," kata para gembala tadi. "Adakah dia baik-baik saja?" "Ya, dia baik-baik saja." Dan kemudian dia memandang jauh, ada seorang perempuan datang dan menuju ke tempat itu membawa ternakan hewan macam kambing domba tadi dekat dengan sumur itu. Lalu Yakub pun membuka batu besar yang di atas sumur tadi. Dia membagikan air dengan semua hewan ternakan mereka di tempat itu. Dengan puas, hewan ternakan tadi telah minum di tempat itu. Dan begitulah Yakub dengan senang hati membuat kerja menolong mereka, para gembala hewan tadi, hewan ternakan seperti lembu. Sekarang kita akan membuatkan ayat hafalan. Sediakan buku, pensil atau pen. Kita telah melihat kebaikan hati dari Yakub, dan ini gambar dia. Yakub memberikan air dari sumur tadi untuk hewan ternakan minum, dan hewan ternakan tadi mereka puas minum air oleh karena Yakub. Yakub membuatkan kerja yang baik, suka menolong para gembala tadi yang membawa hewan-hewan dekat sumur tadi. Dan dia juga telah menemukan anak kepada Laban yang bernama Rahel. Dan mereka pun pergi berjumpa dengan ayah Rahel. Di sanalah Yakub berjumpa dengan Laban
dan mereka berpelukan, mereka gembira berjumpa, bahwa itulah saudara kepada ibunya Ribka. Begitulah dia sampai ke tempat yang harus dia tuju. Oke, ayat hafalan kita ialah 2 Korintus pasal 6 ayat 6. Dengan kebaikan hati kita menunjukkan bahwa kita hamba-hamba Allah. Adik-adik, kita ulang ayat hafalan ini dan ingat ayat hafalan ini. Dan terima kasih kepada adik-adik yang menonton video ini. Cerita dari Alkitab yang sangat menarik. Shalom adik-adik, terima kasih karena kesempatan yang begitu indah kita dapat menyelesaikan ibadah kita pada hari ini dengan baik. Sebelum kita menutupi ibadah kita pada hari ini, juga akan beri beberapa info dan untuk maklumat kita semua pertandingan pelayan kanak-kanak daerah diri masih terbuka untuk semua adik-adik, begitu juga untuk semua guru sekolah minggu. Dan pengumuman kedua, uang persembahan boleh kita jalankan di rumah kita masing-masing dan boleh beri kepada Cukup Leni ataupun juga Sophia ya, ataupun boleh berhubung dengan beberapa guru sekolah minggu yang lainnya. Nah, sebelum kita menutupi ibadah pelayanan kanak-kanak kita pada hari ini, juga membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena Kau telah memimpin acara ibadah kami pada hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan kami letakkan semua adik-adik ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan atas kesempatan begitu indah kami dapat belajar pada firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai sini saja ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa jumpa pada minggu hadapan, dan harapan semua dari yang di rumah sana sehat dan kuat dan makin giat dan makin kuat dan semangat mencari Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.